Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Sketsa 82. Hari ini saya bawakan topik menarik untuk kalian semua mengenai konten apa untuk YouTuber pemula tetapi di dalam rumah. Nah, bagi orang yang hobi tentang penelusuran hal gaib atau dunia horor, itu bisa membuat konten di dalam rumah. Konten seperti apa? Oke, kalian simak terus video ini dari awal hingga akhir agar kalian semua mengerti apa yang saya sampaikan. Nanti kalian juga tidak salah paham apa yang saya sampaikan, agar ke depannya kalian yang ingin mencari ide sebuah konten, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke. Kemarin saya kumpul bersama teman saya di satu tempat, ngobrol nyantai sambil ngopi ya. Mereka menanyakan pada saya ingin sih buat di YouTube, tapi kontennya tentang penelusuran dunia horor. Ada beberapa kawan saya tidak takut hal-hal seperti itu yang menyeramkan, malah katanya asik katanya. Nah, memang kayak masih ada beberapa orang sih mentalnya kuat juga ya kalau dapat seram seperti itu kan. Tapi mereka menanyakannya gini, konten apa ya? Apa yang harus dipersiapkan ya? Terus mereka menanya, apakah ada bikin konten horor tapi dalam rumah? Aku bilang ada. Gitu, tidak harus mesti keluar rumah, tidak mesti harus di satu tempat wisata, tempat mana, tempat yang angker, apa tempat mungkin di satu gunung-gunung kuno yang konon ada kisah-kisahnya yang menyeramkan, mungkin ada tragedi-tragedi yang menyeramkan ya. Itu kan bisa dibuat konten-konten yang horor kan. Banyak YouTuber yang udah besar-besar juga bikin konten juga penelusuran seperti itu, tetapi tidak mudah bikin konten di tempat-tempat tersebut karena banyak yang harus kita persiapkan. Pertama ya itu kita tidak sendirian, yang penting kita tidak sendirian untuk menelusuri tempat-tempat angker tersebut. Harus beberapa orang, mungkin ada orang yang memegang kamera. Jadi kalau kita beberapa orang bikin satu konten di tempat-tempat angker kan, jadi kalau kita napa-napa ada yang menolong kita, mungkin kawan kita gitu. Terus kedua, kita harus izin. Misalnya di gedung-gedung tersebut, gedung-gedung tua, itu kita harus izin bahwa kita mau buat konten, apakah diperbolehkan untuk masuk ke gedung tersebut. Jadi kalau kita sembarangan kita buat konten di gedung-gedung tersebut, khawatir gedung-gedung kosong yang tidak ada pemiliknya, takutnya ada pemiliknya yang menuntut. Nah itu bahaya. Nah nanti channel kita juga nanti bisa kena kasus pelanggaran gitu kan. Nanti takutnya dituntut ke pihak yang berwajib, itu bahaya di situ. Nah, sebenarnya tidak perlu, sebenarnya aku sarankan ya, kalau yang bagi yang ingin yang simpel ya kan, tidak perlu kita harus keluar rumah gitu. Di dalam rumah sebenarnya bisa bikin konten-konten tersebut. Nah, akhirnya singkat cerita, jadi kan kita ngobrol-ngobrol bersama teman saya, dia nanya lagi, emang konten seperti apa sih yang di dalam rumah tapi dunia horor gitu kan, yang gampang gitu kan, yang tidak perlu keluar budget, yang aneh-aneh gitu kan. Kalau kita keluar rumah kan ke satu tempat tersebut kita kan harus keluar kota, kita harus punya biaya akomodasi, biaya transport, biaya apa, itu kan harus pengeluaran kan. Tapi kalau di dalam rumah kan tidak perlu pengeluaran, kita harus cuma butuh kamera atau butuh handphone kita yang untuk bikin video, cuman itu doang yang kita siapkan gitu. Jadi kalau di rumah ya aku jawab sama mereka gitu, kalau di rumah ya gampang, kalian cerita aja kisah nyata, mungkin kisah pribadi yang horor. Mungkin juga kalian bisa undang kawan-kawan yang lainnya yang punya kisah-kisah horor, mungkin di waktu kecil ya, apa mungkin semasa hidupnya ada pernah mengalami kisah-kisah horor menyeramkan, bisa diceritakan
ke video tersebut yang kalian buat gitu. Jadi kita bisa juga lah buat seperti podcast modal meja, cuman meja sama mic dua sama kamera. Kalau kamera nggak ada ya pakai handphone juga bisa kan. Nah, ini contoh YouTuber besar Lentera Malam mencapai 1,14 juta subscriber, dan Nadia Omara mencapai 5,22 juta subscriber. Jadi sebenarnya gampang, nggak susah sebenarnya kalau bikin dunia horor. Apalagi kalau kalian punya nilai plus. Contohnya seperti ini, cerita horor, ya kan? Kalau bisa ya, cerita horor cari background yang agak-agak horor-horor sedikit, ya kan? Kalian hias backgroundnya. Terus kedua, busana kalian, nah mungkin kalau kalian mau agak sedikit repot ya, keluar modal sedikit sih, kalian beli topeng-topeng menyeramkan, kalian pakai, kalian upload di sebuah video, di video kalian gitu kan, kalian pakai, kalian upload, kalian ceritakan kisah-kisah sebenarnya menyeramkan, terus sambil diedit, memakai lagu-lagu yang menyeramkan gitu kan, agar membantu kesannya biar bisa hidup lah, cerita-cerita yang horor gitu kan, bisa hidup, ada musik-musik, efek-efeknya yang menyeramkan itu, kalian gabungkan itu semua, kalian edit, nanti kalau kalian post jadi hasilnya memuaskan. Jadi para penonton yang lain yang pecinta dunia horor bisa dengan sendirinya mereka menelusuri, mencari bisa menonton video kalian gitu. Nah, nanti dengan sendirinya video yang kalian buat itu, kalau algoritma yang sudah terbentuk bagi YouTuber pemula, nanti dengan sendirinya akan mencari penonton alami yang hobinya di dunia horor, cerita-cerita horor gitu kan. Nanti akan dilempar ke pecinta horor. Nah, jadi ya bagi kawan-kawanku sekalian, kalau untuk dunia horor, untuk bikin konten di rumah, ya itu aja, nggak sulit gitu. Nggak ada yang perlu modal besar gitu kan, kayak kita harus siapin kamera, harus siapin transport, harus siapin beberapa yang lainnya gitu kan. Kalau di rumah kan kita hanya modal handphone sama kamera aja. Kalau kalian bisa mengundang saudara-saudara kalian atau mungkin kawan-kawan kalian, anggap aja kayak cerita-cerita ngobrol biasa gitu kan, kayak sharing-sharing gitu. Nah, itu udah bisa dibuat di dalam rumah, menceritakan horor-horor atau kisah-kisah nyata yang mencekam gitu kan. Jadi para pecinta horor juga bisa menyaksikan kesaksian kalian gitu. Kesaksian kalian sama masa hidup kalian dari kecil hingga kalian besar, ya kan. Mungkin pasti semua orang ada kisah-kisah tertentu yang pernah mengalami, mungkin pernah mengalami tragedi apa, mungkin mengalami kisah-kisah horor apa gitu kan yang kalian alamin gitu. Nah, oke. Sampai di sini yang aku sampaikan. Jadi mengerti ya yang saya maksud, yang saya bahas tadi. Jadi ya nggak ada yang dipersulit gitu, nggak ada yang susah gitu. Jadi semua dianggap gampang aja, dibuat mudah aja, jangan dibuat susah. Kalau mau di rumah, terus konten udah gampang gitu aja. Jadi ya saya sarankan untuk kalian semua yang bagi YouTuber pemula ingin buat sebuah konten, yang penting komitmen dan juga konsisten dan juga semangat. Aku percaya kedepannya kalian pasti akan berhasil dengan konten tersebut dan kalian fokus gitu kan. Nah, saya terima kasih untuk kalian semua yang menyimak video ini dari awal hingga akhir, dan juga dukung terus ya channel ini, dan jangan lupa subscribe, share, and comment. Apalagi kalau komentar, di kolom komentar kalian jangan lupa komentar gitu. Mungkin ada masukan yang lainnya, kalian bisa komentar di sini, di sana, ya kan. Jadi aku bisa menambah wawasan aku, apa yang kalian sampaikan mungkin sebagai pelajaran atau mungkin masukan. Mungkin kedepannya aku bisa memberikan topik-topik menarik, atau video-video menarik untuk kalian semua. Salam untuk semuanya.
Bye bye.